selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, apa yang kita lihat di sini adalah ketika kita sudah memilih salah satu, ya, nggak bisa semuanya kita ambil, dan itu sudah lewat. Kita sudah punya determinasi untuk fokus, untuk punya prioritas dalam kemana kita akan melangkah, maka di situ dimungkinkan lahir sesuatu yang baru karena kita sudah memilih. Ada sesuatu yang tumbuh dan ini akan terus berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, yang lebih matang. Gambar dari clover ini menunjukkan kalau konsekuensi dari kita mampu memilih sesuatu yang terbaik buat kita itu memberi kesempatan pada kita untuk mengembangkan satu hal yang baru sama sekali yang tidak mungkin kita peroleh kalau kita belum punya ketetapan hati. Dan barangkali ini sudah kita lakukan ketetapan hati itu di minggu lalu, jadi kira-kira sejak 2 minggu yang lalu, karena kalau kita hitung lebih dari 7 hari adalah 2 minggu yang lalu, itu sudah sebenarnya proses itu sudah terjadi. Yang kita lakukan sekarang adalah menumbuh kembangkan, memastikan dia akan tumbuh menjadi sesuatu yang membuat kita merasa beruntung. Ya, dan mungkin buat beberapa orang ini adalah ketika kita memutuskan untuk fokus pada sesuatu, membuat kita tidak lagi khawatir, membuat kita mampu menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita, menjadikan diri kita lebih sehat, lebih keren, lebih oke. Apapun itu. Karena kadang-kadang ya, pilihan itu ketika kita belum mengambil pilihan itu rasanya seperti kita bangun tidur awut-awutan gitu. Kalau tahu kata awut-awutan tuh artinya chaos banget. Karena kita kayak nggak punya pegangan. Begitu kita punya pegangan, kita fokus, hati kita lebih damai, maka ini memungkinkan kita untuk bisa fokus mengerjakan sesuatu dengan baik. Karena ini bacaan umum, tentunya ini buat semua. Dan ini adalah jadi waktu yang sangat tepat untuk mulai moving forward. Sehingga pada summer time, summer itu kalau kita mengambilnya western ya, western itu summer kan kira-kira pada bulan Juni ya, bulan Juni. Mungkin mulai dari ya Juli. Berarti kira-kira tahun depan, di pertengahan tahun depan, apapun yang kita upayakan untuk mulai tumbuh itu akan mulai terasa keindahannya. Everything you're asking for becomes yours in the summertime. Dan ini sebenarnya juga masih sejalan karena kartu clover ini menunjukkan juga bagian dari kematangan. Jadi memang semua kematangan itu membutuhkan waktu. Kalau kita teruskan ya, jadi pilihan tadi sebenarnya terlihat dari sini ketika kita bisa melangkah keluar dari kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan. Tapi ini kan kartunya masa lalu, jadi sebenarnya itu sudah terjadi juga. Determinasi untuk memilih sesuatu itu sudah dikerjakan. Sekarang ketika kita melangkah ke situasi yang baru, maka saat ini pun, karena kalau kita ambil jangka waktunya adalah jangka waktu yang panjang, maka memang sebenarnya semua itu dituntun. Kita dituntun untuk mengembangkan hal tersebut, termasuk ketika kita dituntun untuk mengambil pilihan atas sesuatu yang menjadi penting buat hidup kita, maka secara spiritual kita akan mendapatkan itu pembimbingan tersebut sehingga kita bisa melihatnya dari perspektif yang lebih tinggi. Kita tidak lagi sama dengan situasi ketika kita belum mengambil pilihan tersebut. Pada saat ini ketika bulan berada di Cancer dan situasinya masih bagaimana kita berusaha melindungi, memastikan bahwa apa yang tumbuh di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di dalam hati kita yang terdalam itu terproteksi. Karena di depan sebenarnya masih ada energi yang ingin memporak-porandakan apa yang sudah mengambil keputusan, apa yang sudah kita ambil keputusannya. Ya, jadi
oposisi antara bulan dengan semua energi maskulin di atas. Bulan adalah energi feminin, Cancernya sendiri energi feminin. Ketika harus berhadapan dengan energi di luar, maka memang energi feminin yang kita peroleh adalah seperti energi feminin yang dimiliki seorang ibu yang memproteksi bayi di dalam kandungan dan bayi yang sudah dilahirkan. Itu adalah insting dari seorang ibu memastikan bayinya tetap hidup. Apapun energi maskulin, dan kalau kita ambil energi maskulin ini bukan energi laki-laki ya. Energi maskulin, nurturance pada laki-laki itu juga adalah energi feminin. Manajemen adalah energi feminin. Nah, ini adalah energi maskulin ketika kalau kita lihat sebenarnya di banyak insting maskulin ya. Karena kalau kita lihat maskulin feminin itu akan terlihat di hewan yang masih sangat mengandalkan insting. Harimau misalnya atau beruang misalnya, ketika mereka berkembang biak, anaknya itu berada di dalam perlindungan induknya, induk perempuan tentunya. Karena apa? Karena termasuk ayahnya ya, atau yang punya benih itu tidak mengenali anaknya. Dan makhluk hidup walaupun masih kecil, buat energi maskulin adalah persaingan, adalah hal yang mungkin harus direpress, harus ditekan, dan itu adalah kebalikan dari energi untuk melindungi, memastikan dia tumbuh. Kalau kita belajar tentang biologi, tentang alam, memang begitu. Jadi artinya bukan saya sekarang sedang menyerang energi maskulin, bukan. Ini adalah alam di mana energi maskulin itu ada di semua orang, laki dan perempuan, dan memang energinya adalah kompetisi, memastikan dia menang karena memang itu tugasnya. Dan oleh sebab itu setiap energi maskulin selalu diimbangi dengan energi feminin. Nah, pada saat ini karena fokus dari bacaan harian adalah tentang bulan, maka bulan itulah yang menjadi fokus pada pembahasan kita hari ini, ketika kita sedang berusaha melindungi anak tadi yang baru lahir atau yang mungkin masih di dalam kandungan belum dilahirkan, itu supaya bisa tumbuh dan berkembang menjadi hal yang terindah. Tapi saat ini dia belum mampu. Kalau kita lihat di sini ya, bulan oposisi dengan semua energi maskulin, termasuk sebenarnya Pallas Athena walaupun digambarkan dengan perempuan ya, dia dewi strategi dan selalu menang, energinya juga adalah energi kompetisi. Dan di sini karena ada T-square, itu focal point-nya adalah Aries, sehingga memang ancaman terhadap keberlangsungan hidup dari benih atau yang masih dikandung atau yang masih sangat lemah tapi sudah dilahirkan itu sangat besar. Iya, ini memang bagaimana kita melihat ke depan. Jadi energinya memang pada saat ini adalah energi yang belum matang, yang belum jadi, yang masih harus melihat ke depan. Kita sudah mengambil keputusan, tetapi keberlangsungannya masih harus dibuatkan strateginya, karena kalau tidak ada energi yang akan menyerang yang mungkin akan membuatnya menjadi tumpah tadi. Kalau kita tidak dengan sengaja membuat strategi untuk proteksinya. Dan saya pikir kalau kita benar-benar sepenuhnya ingin melindungi, ingin memastikan bahwa apapun yang baru lahir ini, tanda petik ya, bukan hanya anak, mungkin anak termasuk salah satunya, itu bisa berlangsung, maka kita tadi ya melakukan semua dengan strategi yang baik, dan ini memastikan dia untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi satu hal yang bisa kita andalkan. Dan dari spirit guides,
informasi yang terakhir kita peroleh adalah life is not a destination, it is a journey, and you will never be done with that journey, so just have fun and enjoy it. Jadi kembali lagi, ini menandakan satu proses. Ya, proses karena apa? Karena semuanya masih belum menjadi hal yang sepertinya utuh. Masih banyak yang harus kita lakukan memastikan bahwa bayi tersebut, tanda petik, benih tersebut, ide tersebut, konsep tersebut itu bisa dikejawantahkan dalam satu proyek menjadi anak yang sehat dan kuat. Dan sepertinya memang itu yang terlihat juga di sini, di mana ini digambarkan dengan ya bulannya menunjukkan waktu. Dietary-nya ini saya pikir itu mencapai satu yang membuat kita sehat ketika kita sudah bisa melahirkan sesuatu. Ini perfect timing untuk move forward, karena pada saatnya nanti dia akan menjadi hal yang sangat berharga. Oke, yang kembali ingin saya ingatkan adalah semua ada dalam proses, dan have fun dengan apa yang sudah kau miliki. Walaupun pada saat ini tujuan utama adalah proteksi, lakukan proteksi itu dengan rasa bahagia, karena bagaimanapun juga kalau kita membesarkan anak dalam kondisi ketakutan itu beda dengan ketika kita membesarkan anak dalam kondisi yang happy. Oke, Wanita Indrasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.